dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita membahas tentang prinsip perluasan, di mana pertumbuhan akan memperluas kapasitas kehidupan kita. Untuk meningkatkan atau memperluas kapasitas kita, langkah pertama juga ubah cara berpikir kita. Lalu setelah itu mengubah cara bertindak kita. Cara meningkatkan kapasitas berpikir adalah berhentilah memikirkan lebih banyak pekerjaan dan mulailah berpikir apa yang akan berhasil. Coba sekarang tanyakan ke banyak orang, bagaimana cara mereka meningkatkan kapasitas mereka. Rata-rata mereka akan berkata, aku harus lebih banyak bekerja. Sebenarnya jawaban itu ada masalah. Lebih banyak bekerja tidak selalu meningkatkan kapasitas kita. Hal yang sama dalam jumlah yang lebih banyak biasanya cuma menghasilkan hal yang sama pula dalam jumlah yang lebih banyak. Sedangkan yang kita cari di dalam pertumbuhan hidup adalah sesuatu yang lebih baik yang ingin kita miliki. Kita nggak ingin sama walaupun jumlahnya banyak. Jadi jangan kita jatuh ke dalam perangkap ini. Banyak orang di awal karirnya mereka berpikir bahwa dengan lebih banyak bekerja mereka akan sukses. Orang minta bantuan, kita mau. Orang meminta ditolong, kita mau. Karena kita menganggap bahwa etos kerja kita adalah bekerja lebih keras, bekerja lebih banyak, dan aku berhasil. Tapi ingat bahwa kita harus menyadari kesalahan dalam pola berpikir bekerja keras. Hal ini bisa digambarkan di negara-negara miskin atau negara-negara yang belum berkembang. Di situ banyak orang bekerja keras, sangat keras, tetapi mereka tidak memperoleh upah yang besar. Mereka hanya sekedar bekerja keras, tetapi tidak meningkatkan kehidupan mereka. Pola pandang ini sungguh perlu kita perhatikan. Bekerja keras berjam-jam tetapi tidak memiliki efektivitas, ini perlu dirubah. Nah, oleh karena itu ada 3 pertanyaan mungkin yang perlu kita ajukan di dalam kita menengok, merenungkan efektivitas pekerjaan kita. Yang pertama, apakah yang perlu aku lakukan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, manakah yang memberikan hasil lebih banyak? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, manakah yang memberikan kepada saya imbalan yang lebih besar? Pertanyaan tersebut dapat membantu kita untuk memikirkan mana yang lebih efektif keberhasilannya daripada banyak pekerjaan tanpa efektivitas. Lalu yang kedua, berhentilah berpikir mampukah saya, dan mulai sekarang berpikir bagaimana caranya. Pertanyaan mampukah saya
dan bagaimana caranya itu berbeda. Kalau orang ngomong mampukah saya adalah pertanyaan yang isinya keraguan dan kebimbangan. Itu adalah pertanyaan yang memberikan batasan. Jika pertanyaan tersebut sering kita ajukan ke diri kita sendiri, kita menjadi lemah. Dan bahkan sebelum kita memulainya kita udah lemah. Berapa banyakkah orang yang sesungguhnya dapat menyelesaikan berbagai hal dalam hidup namun gagal mencoba karena mereka ragu-ragu dan menjawab pertanyaan cuma mampukah saya? Nah, saat kita menanyakan bagaimana caranya, kita memberikan kesempatan ke diri kita sendiri untuk meraih sesuatu. Alasan yang paling sering yang menyebabkan orang tidak dapat mengatasi rintangan karena mereka tidak cukup lama menantangnya. Mereka tidak mencoba menembus batas mereka. Mereka tidak mendorong kapasitas mereka. Bagaimana caranya? Menganggap bahwa ada cara. Kita hanya perlu menemukannya. Jadi ada, kalau kita misalnya mendengar tanggapan ini misalnya, apakah yang akan kita usahakan bila kita tahu bahwa kita nggak akan pernah gagal? Dengan pertanyaan itu akan memicu kita untuk menembus berbagai rintangan, menguji batas-batas diri kita sendiri dan membuat kita menyadari bahwa sebagian besar batasan kita tidak didasarkan pada kurangnya kecakapan kita, tetapi pada kurangnya keyakinan kita. Sharon Wood, wanita Amerika Utara pertama yang mendaki pegunungan Everest, menceritakan pengalamannya. Saya mendapati bahwa ini bukanlah masalah kekuatan fisik, melainkan masalah psikologis. Penaklukan ini terletak dalam pemikiran saya pribadi untuk menembus rintangan dan batasan yang diterapkan oleh diri saya sendiri. Kemudian sampai pada hal yang baik itu, bahan yang dinamakan potensi yang 90%-nya tidak pernah kita gunakan. Jika kita ingin menggali 90% yang belum dimanfaatkan itu, tanyakan bagaimana caranya. Lakukan itu dan keberhasilan yang lebih besar tinggal menunggu masalah kapan dan bagaimana, bukan lagi jika. Jadi, ubahlah pola berpikir kita agar kita mampu memperluas, meningkatkan kapasitas dalam kehidupan kita. Salam untuk terus bertumbuh secara kepribadian dengan prinsip perluasan kapasitas, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorjan.